negara nggak beragama tapi penduduknya bahagia, yang bener aja, rugi dong. Oke, santai aja ya. Jadi emang sih banyak yang bilang agama itu sumber kebahagiaan. Tapi ternyata ada juga loh negara-negara yang warganya bahagia-bahagia aja. Padahal tingkat religiusitasnya nggak tinggi-tinggi amat. Tapi sebelum itu silakan tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Jadi ini dia beberapa negara dengan tingkat religiusitasnya yang rendah. Tapi bahagia-bahagia aja penduduknya. Contohnya, negara-negara Nordik, Finlandia, Denmark, Norwegia, Swedia. Negara-negara ini sering banget masuk daftar negara paling bahagia di dunia. Padahal banyak warganya yang nggak terlalu religius. Mereka lebih fokus ke hal-hal kayak kesejahteraan sosial, kesetaraan, dan rasa saling percaya. Finlandia ini bahkan sering menjadi negara dengan penduduk yang paling bahagia di dunia loh, berdasarkan laporan tahunan World Happiness Report, Belanda. Negara ini juga dikenal dengan toleransi sosialnya yang tinggi dan kualitas hidup yang baik. Banyak warganya yang santai-santai aja soal agama. Jepang. Negara ini juga menjadi salah satu negara yang rakyatnya tidak terlalu memandang penting sebuah agama. Namun tingkat kesejahteraan penduduknya tergolong tinggi. Kok bisa gitu? Nah, ternyata kebahagiaan itu nggak cuma soal agama. Ada banyak faktor lain yang juga penting, misalnya kesejahteraan ekonomi. Kalau kebutuhan dasar terpenuhi, orang jadi lebih mudah bahagia. Kesetaraan sosial. Kalau semua orang diperlakukan adil, suasana jadi lebih harmonis. Kebebasan. Kalau orang punya kebebasan untuk memilih jalan hidupnya, mereka jadi lebih bahagia. Kepercayaan sosial. Kalau orang saling percaya, mereka jadi lebih mudah bekerja sama dan saling membantu. Jadi intinya agama itu penting bagi sebagian orang, tapi bukan satu-satunya sumber kebahagiaan. Masih banyak hal lain yang juga bikin hidup orang jadi bahagia. Selanjutnya mari kita lihat juga negara-negara yang religiusitasnya tinggi, tapi ya kebahagiaannya kok kayaknya lagi liburan panjang. Ini dia beberapa contohnya. Afghanistan. Negara ini dikenal dengan tingkat religiusitas yang sangat tinggi. Tapi sayangnya, konflik berkepanjangan, kemiskinan, dan ketidakstabilan politik bikin kebahagiaan warganya kayaknya lagi cuti. Negara-negara di beberapa daerah Afrika. Banyak negara di Afrika yang punya tingkat religiusitas tinggi banget. Sayangnya, masalah kayak kemiskinan, kelaparan, dan konflik sering banget terjadi. Jadi kebahagiaan warganya ya gitu deh. Beberapa negara di Timur Tengah, negara Yaman contohnya, negara yang kaya akan sejarah agama ini, sayangnya memiliki masalah yang kompleks yang membuat penduduknya tidak bahagia. Kenapa bisa begitu? Nah, ini dia beberapa faktornya. Konflik dan ketidakstabilan. Perang, konflik, dan kekacauan politik bisa bikin hidup orang susah dan bikin kebahagiaan hilang. Kemiskinan dan ketidaksetaraan. Kalau banyak orang susah cari makan atau merasa diperlakukan tidak adil, ya susah juga mau bahagia. Kurangnya akses ke layanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan air bersih itu penting buat hidup yang layak. Kalau susah dapat itu, ya gimana mau bahagia? Penting diingat, religiusitas itu urusan pribadi. Tapi, kalau masalah-masalah sosial dan ekonomi nggak diselesaikan, ya susah juga mau menciptakan kebahagiaan buat semua orang. Kalau politik menjadi salah satu penyebab konflik, apa jadinya jika negara tanpa politik? Negara tanpa politik, wah, itu konsep yang menarik sekaligus bikin penasaran. Secara teori sih mungkin aja ada, tapi dalam praktiknya hampir mustahil. Soalnya manusia itu kan makhluk sosial, jadi pasti ada kebutuhan untuk ngatur kehidupan bersama. Coba bayangin deh, apa yang bakal terjadi kalau nggak ada politik? Kekacauan,
nggak ada aturan, nggak ada yang ngatur sumber daya, dan semua orang bebas melakukan apapun yang mereka mau. Bisa-bisa terjadi konflik di mana-mana. Ketidakadilan. Tanpa sistem yang adil, orang-orang yang kuat bisa seenaknya menindas yang lemah. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nggak ada layanan publik. Siapa yang mau bangun jalan, ngurus rumah sakit atau ngumpulin sampah kalau nggak ada pemerintah? Hidup bakal susah banget. Tidak ada kesepakatan. Dalam kehidupan berkelompok, kesepakatan itu penting. Jika tidak ada politik yang memfasilitasi musyawarah dan kesepakatan, maka bisa terjadi konflik di mana-mana. Tapi, mungkin juga ada sisi positifnya. Kebebasan individu. Setiap orang bisa bebas melakukan apapun yang mereka mau, tanpa diatur-atur pemerintah. Komunitas mandiri, orang-orang bisa membentuk komunitas kecil yang mengatur kehidupan mereka sendiri, tanpa campur tangan pemerintah pusat. Tapi, secara keseluruhan kayaknya negara tanpa politik itu bakal lebih banyak masalahnya daripada manfaatnya. Politik itu memang sering bikin pusing, tapi sebenarnya penting banget buat menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Intinya, politik itu mekanisme untuk mengatur kehidupan bersama. Tanpa politik bisa terjadi kekacauan, ketidakadilan, dan ketiadaan layanan publik. Meskipun ada sisi positifnya, negara tanpa politik kayaknya lebih banyak mudaratnya. Jangan lupa tinggalkan komentarmu ya.